Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mendemonstrasikan kasus dengan tema infertilitas sekunder. Di sini ada kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Anggi Septiani. Yang kedua ada Nova Adelia. Yang ketiga ada Tasya Ananda Sri Munandar. Yang keempat ada Oyem Ratnasari. Yang kelima ada Indi Saripah. Yang keenam ada Tesanti Setiawati. Di sini kami akan membagi tugas dengan saya sendiri sebagai presentator, dan Nova sebagai bidan Inah, dan Sasa sebagai asisten bidan, Oyem sebagai Pak Doni, Indi sebagai Bunita, Budania sebagai Tesanti sebagai Budania. Dengan alur tema kasus yaitu pada suatu hari ada sepasang suami istri. Mereka adalah Ibu Nita dan Pak Doni. Mereka sudah menikah selama 10 tahun. Namun di pernikahan jalan 2 tahun mereka dikaruniai seorang anak. Sekarang umur anak 7 tahun, berencana ingin menambah anak. Akan tetapi sudah lepas KB selama 2 tahun, belum ada tanda-tanda hamil lagi. Kemudian mereka baru menyadari bahwa mereka membutuhkan sosok malaikat kecil lagi untuk menemani masa tua mereka. Tapi mereka sudah melakukan berbagai cara dengan ke dukun atau meminum ramuan seperti yang dikatakan tetangganya. Namun tidak ada yang berhasil. Pak Doni masih sabar dan masih menemani istrinya. Tapi dalam 1 tahun terakhir ini, Pak Doni seakan ingin menyerah dan ingin meninggalkan istrinya itu. Jadi rumah tangga mereka pun dipenuhi dengan cekcok yang tiada henti. Pertengkaran itu pun terdengar oleh ibu dari Pak Doni, mertua Ibu Nita. Dia menyuruh Pak Doni untuk tetap sabar dan dia memberi solusi bagi mereka yang pergi ke bidan yang dekat dari rumah. Pak Doni pun menurut apa yang kata ibunya. Pada tanggal 3 Mei 2024 pukul 10 WIB, Pak Doni dan Ibu Nita pun pergi ke bidan yang bernama Bidan Inah. Mereka pergi ke sana untuk mengkonsultasikan masalah yang mereka hadapi. Mereka mengatakan kepada bidan bahwa ingin mempunyai anak. Setelah mengetahui keluhan dari bidan pun menyarankan untuk mengecek keadaannya di rumah sakit untuk mengetahui penyebab pastinya. Dalam penanganannya, bidan mengatasi masalah pasangan itu dengan memberi solusi yang mereka bisa lakukan program hamil agar bisa dapat anak kembali. Pada suatu hari, seperti biasa, Ibu Nita membuatkan suaminya kopi dan sarapan. Dan tiba-tiba Pak Doni datang menghampirinya dengan menanyakan bagaimana hasil dari tes pack yang dibeli untuk istrinya. Karena malam kemarin mereka telah melakukan hubungan suami istri dengan harapan bisa mempunyai anak. Bu, lagi ngapain? Ibu lagi masak, Pak. Sama ini Ibu habis buatin kopi untuk Bapak. Oh iya, bagaimana Bu hasil tes packnya, positif tidak? Hasil tes packnya negatif, Pak. Apakah Ibu memakai tes pack dengan cara yang salah ya? Tapi Ibu sudah benar kok. Ya, ternyata negatif lagi ya Bu. Saya sudah nunggu-nunggu momen anak kedua. Terus bagaimana, Pak? Ibu juga tidak tahu bagaimana. Mungkin Allah belum mengizinkan kita mempunyai anak lagi. Yang sabar ya, Pak. Sabar, Bapak ini udah sabar Bu. Kita udah nyoba ini itu, tapi gak berhasil. Ya Allah, Bapak jangan bicara seperti itu. Itu tidak baik, Pak. Ibu minta maaf ya, belum bisa hamil kembali. Sudahlah, aku makan nanti saja. Aku sekarang tidak selera makan. Doni meninggalkan istrinya, sedangkan Ibu Nita menangis terseduh-seduh melihat tingkah suaminya yang tidak seperti biasanya. Pada sore harinya, pasangan suami istri itu masih tetap melanjutkan pertengkarannya.
tadi pagi dan terdengar oleh Ibu Dania, ibu dari Pak Doni, dan mertua dari Bu Nita, yang sengaja datang ke rumah mereka tanpa memberitahu mereka. Melihat Pak Doni dan Bu Nita sedang cekcok, Bu Dania memisahkan mereka dan menanyakan apa yang terjadi. Kalau masih seperti ini, aku gak tahu harus ngapain. Aku ingin mempunyai keturunan anak laki-laki. Apakah aku harus menikah lagi? Astagfirullah, istighfar Pak. Bapak nggak boleh ngomong seperti itu. Aku masih istrimu. Aku tidak mau Pak dipoligami. Ya, itu semua salahmu. Kamu gagal menjadi istri. Assalamualaikum. Ada apa ini Doni? Kok sampai nangis begini istrimu kamu apakan? Aku ingin poligami sama dia, Bu. Aku ingin mempunyai anak kedua laki-laki, tapi dia tidak mewujudkannya. Aku sudah lelah menunggunya. Doni, kamu tidak boleh seperti itu. Ibu tidak pernah mengajarkan kamu jadi laki-laki yang kasar. Iya, ibu tahu kamu ingin mempunyai keturunan. Lebih baik kamu berdoa saja dan lebih berusaha lagi. Ibu tidak mau kamu cerai dari Nita. Pak, tolong beri aku kesempatan lagi Pak. Mungkin kalau kita mencoba kembali, Tuhan akan memberikan kita mukjizat. Begini saja, di dekat rumah ibu itu ada seorang bidan, namanya Bidan Ina. Kalian bisa ke sana untuk konsultasi masalah kalian. Mending kalian datang ke bidan daripada ke dukun. Kalian mau kan? Ya, saya mau Bu. Saya akan berusaha untuk terus membahagiakan suami saya Bu. Baiklah, ini kesempatan terakhirmu. Jika kamu tidak berhasil, saya akan mempoligami kamu. Hari berikutnya pukul pagi, Pak Doni pergi ke bidan yang dekat rumah ibunya bersama istrinya. Saat sudah sampai di tempat praktik bidan tersebut, mereka masuk dan diterima oleh bidan. Setelah itu, mereka mengatakan apa masalah mereka kepada bidan tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Pak Bu. Mau bertemu Bidan Inah ya? Sebelum saya antarkan ke ruangan bidan, saya mau minta data diri Ibu terlebih dahulu, boleh Bu? Boleh Bu, silahkan. Oh iya, kalau boleh tahu nama Ibu dan Bapak siapa ya? Nama saya Doni Wiranto dan ini istri saya Nita Lestari. Dan kalau boleh tahu alamatnya di mana ya Pak Bu? Alamat saya di Kebun Kopi Cikarang Utara. Baik, kalau begitu saya antarkan ke ruangan bidan ya Pak Bu. Mari. Setelah itu, asisten bidan mengajak Pak Doni dan Bu Nita ke ruangan bidan untuk melakukan konseling. Permisi, Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam, mari duduk Pak, ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya perkenalkan nama saya Bidan Inah. 2 tahun Bu, selepas KB belum hamil kembali. Lalu, Ibu berhenti KB sudah berapa tahun? 2 tahun Bu, selepas KB belum hamil kembali. Ini Bu Widan, istri saya masih belum mau hamil karena dia lebih berminat pada karir waktu itu. Tetapi baru 2 tahun. Ya, kami telah mencoba selama 2 tahun ini, tapi belum berhasil juga. Keluhan Ibu selama ini bagaimana? Siklus menstruasi saya tidak beraturan Ibu Bidan. Kalau aktivitas Ibu sehari-hari bagaimana Pak? Seorang istri saya ini sibuk berkarir Bu, jadi mungkin kecapean, jadi mempunyai anak kedua agak sulit. Kalau Bapak bagaimana? Sehari-hari ada keluhan yang tidak masuk akal atau tidak? Rambut saya sering rontok, kulit saya juga semakin kering, kelemahan umum seperti tidak sehat, lemas, lesu, lelah, loyo, dan letih Bu. Nah, dari tanda-tanda yang Ibu dan Bapak sebutkan tadi, alangkah baiknya Ibu dan Bapak untuk menindaklanjuti pemeriksaan tersebut di rumah sakit yang lebih besar. Pemeriksaannya nanti apa saja ya Bu? Nantinya untuk pemeriksaan wanita ada pemeriksaan ginekologi, terus pemeriksaan darah, USG, siklus ovulasi, terus sama pemeriksaan transvaginal. Kalau untuk saya Bu, Kalau untuk laki-laki hanya ada pemeriksaan analis sperma lengkap. Kalau di salah satu kami atau di kami berdua ada yang tidak baik, lalu gimana ya Bu Bidan?
Ibu jangan berpikir negatif dulu, mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi ibu di fungsi seksual. Di fungsi seksual ini bisa diobati dengan pengobatan. Tapi kalau memang masalah kesuburan, sangat kecil kemungkinan untuk sembuh. Lalu bagaimana solusinya? Kalau memang ini masalah kesuburan, salah satu solusinya adalah bapak dan ibu harus program bayi tabung. Bisa disebut dengan inseminasi atau bisa melakukan program hamil anak kedua nanti. Terima kasih, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan momongan, dan terima kasih banyak kepada Ibu Bidan yang telah memberikan saran-saran kepada saya dan istri saya. Kalau begitu, terima kasih ya Bu. Wassalamualaikum. Iya Bu, baik, sama-sama. Waalaikumsalam. Kita melakukan konsultasi dengan Bidan Inah, Tuan Doni, dan Nyonya Nita secara langsung pergi untuk melakukan pemeriksaan di rumah sakit terdekat. Setelah beberapa tahun, ternyata Nyonya Nita dan Tuan Doni sudah berhasil memiliki momongan yang ganteng sesuai yang Pak Doni mau, seperti anak laki-laki.